Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Motoran Jepang. Hari ini saya mau ajak motoran pagi. Dan hari ini juga saya mau berkumpul lagi sama teman-teman mau San Mori. Ya, mantap. Dan cuaca ya lumayan mendukung ya, meskipun agak mendung. Tapi nanti mungkin siang bakalan cerah ya. Dan ngomong-ngomong, saya mau memperkenalkan sesuatu yang sudah saya update lagi ya di motor saya. Nah, saya sudah update ini knalpot ya, knalpot pipanya yang panjang ini nih. Sambungannya saya udah beli ini dari merek Moriwaki ya. Dan bisa kalian lihat ya, di sininya tuh jadi ungu. Bagus ya. Ini dari titanium. Terus ini saya beli grip ya dari AG Grip, nah brandnya tuh. Nah karena suka apa ya, kalau nggak pakai grip tuh waktu ngerem kan suka maju gitu ya. Pahanya tuh. Baiklah teman-teman, langsung kita cek sound ya, suaranya seperti apa sambil maju dan lihat perjalanan di daerah sini ya. Ini daerah apa ya, Kasukabe, daerah Ibaraki gitu ya, saya juga kurang tahu. Jadi saya tuh hari ini mau ketemu teman, dan menuju tempat teman itu udah dekat dari sini ya. Jadi langsung kita berangkat, let's ride. Baiklah teman-teman, langsung kita hidupkan motornya ya. Let's ride. Mungkin agak kencang ya dari yang orisinil. Suaranya mah masih suara orisinil ya, pelan ya. Yes, sekarang kita jalan. Di sini tadinya mau digerung-gerung ya sama aku, tapi nggak enak, ada yang mancing. Nanti ikannya pada kabur. Ya, gerung-gerungnya entah di jalan ya. Yes. Nah, sekarang wah, lumayan ya, suaranya lebih kencang daripada yang orisinilnya ya. Tapi lumayan lah, powernya agak naik ya kalau ganti pipa depannya ini ya. Yos, jadi knalpot seperti itu ya obrolannya. Nah sekarang kita motoran di atas ini nih. Yos, ini di desa. Wow, kayak gini ya pedesaan Jepang tuh. Wah, ini bener-bener desa ini, jadi belusukan. Jadi boleh kencang ya, lumayan di kalau jalan besar kayak gini. Nah kayak gini nih suaranya, lumayan lah. Gak terlalu apa ya, gak terlalu berisik, gak terlalu pelan ya. Jadi agak naik dikit ya. Emang bener kalau di upgrade itu motor tambah lebih enak. Hari ini saya mau San Mori lagi sama teman-teman, anak-anak Bigas Jepang ya, anak-anak orang Indonesia gitu yang tinggal di Jepang. Dan hari ini kita seru-seruan satu hari full. Mantap. Yos, habis lewat dari jalan ini ya, seperti ini ya pemandangannya di pedesaan tuh. Kalau di jalur cepatnya ya, bukan belusukan ini mah, belusukan ke jalur cepat. Jadi kayak gini ya tempatnya tuh. Biasanya anak-anak magang mungkin banyak ya yang daerahnya seperti ini tinggalnya, karena daerah seperti ini tuh banyak pabrik.
pastinya ya daerah gini banyak truk. Truk ini bannya banyak banget, lihat. Ada berapa itu? Kayaknya truk ini bawa muatan besar ya. Wah, enak lumayan. Ini suaranya agak kenceng. Kalau di RPM 10.000 emang suaranya berubah ya. Agak garang gitu. Dan akhir-akhir ini sudah mulai masuk musim panas ya, jadi cuacanya lumayan udah mulai naik. Tapi sekarang belum terlalu, masih aman ya. Tergantung daerah yang lainnya juga, ada yang sampai 37 derajat gitu ya, sampai 39 ada. Dan kalau daerah saya Saitama ya paling panas juga kurang lebih ya masih adalah di angka 35 gitu ya, 37 gitu. Belum sampai panas banget gitu. Dan daerah sini lumayan agak penuh. Dan lumayan banyak ini ya, banyak pabrik tuh. Lihat sebelah kanan tuh. Sebelah kiri juga. Daerah-daerah jalan yang besar kayak gini pasti banyak ini ya, banyak pabrik. Dan pasti juga banyak juga anak magang kalau daerah kayak gini tuh. Dan jalanan kayak gini emang jalur cepat, jadi kalau masalah kecepatan kan di Jepang emang dibatasi ya, tapi nggak harus pelan-pelan banget nih. Jadi nyesuaiin aja sama mobil di depan gitu ya, kecepatannya berapa tuh, nyesuaiin aja. Kadang-kadang kalau jalan-jalan kecil itu agak apa ya, agak banyak peraturannya ya. Jadi 40 kilo jalan ini kecepatannya nggak boleh lebih dari itu, ada yang 30 kilo gitu ya, macam-macam. Dan pagi-pagi motoran enak banget ini, luar biasa cuacanya. Aduh, nah, kalau jam segini mah masih mantap ya, kayak di Indonesia aja tuh. Matahari udah mulai keluar, mantap. Semoga hari ini dicerahkan. Wah, mantap. Bentar lagi akan sampai ya di titik kumpul dulu gitu sama teman-teman. Jadi katanya jam 7-an kumpulnya, dan ya pas ya saya nyampe jam 7-an nih. Tadi dari Saitama ke sini lumayan ya, 2 jaman ada. Yos, kita ambil kiri. Wah, ada anak Harley. Kapan-kapan kalau udah punya SIM besar pengen naik Harley, kayaknya luar biasa itu. Kalau di tempat kayak gini ya masih ada nih restoran Sukiya. Sukiya itu ya kalau di Indonesia mungkin udah pada tahu ya, gyudong gitu ya, daging sapi yang ditumbuk di atas nasi putih. Nah, di Jepang tuh restoran itu bukanya 24 jam. Dan harganya juga cocok banget sama dompet. Jadi cocok lah buat kita-kita gitu. Yos, dari sini kita ke sebelah kiri. Nah, dari sini nih kayaknya bagus nih, agak masuk ke perumahannya nih. Jadi kita sambil belusukan ya daerah sini. Dan harus hati-hati banget. Yos, kita belusukan. Ya, ini yang kalian mau kan? Tuh, perumahannya, lihat. Dan harus hati-hati ya sama mobil-mobil yang tiba-tiba keluar. Biasanya orang-orang yang tinggal di desa itu nggak terlalu mentaati peraturan ya. Cara naik mobilnya tuh seenaknya sendiri gitu. Tiba-tiba nongol kayak gitu, tiba-tiba kenceng banget ada. Yos,
Yos tuh, ini pedesaan tuh kayak gini ya, mantap. Lihat pemandangannya tuh. Jadi kalau daerah kayak gini tuh pengennya pelan-pelan ya bawa motornya tuh. Adem gitu pemandangannya tuh, lihatnya tuh ya. Wah, ada katak tuh di atas tuh, katak. Ada Jiraya. Tahu Jiraya? Itu omnya Naruto. Orang Jepang tuh ya, kalau daerah kayak gini tuh kan mata pencahariannya petani ya kebanyakan. Petani Jepang tuh rumahnya nggak nanggung-nanggung, besar-besar. Ya, nggak, malahan kalau Jepang tuh yang punya pertanian dan punya tanah itu petani itu orang kaya di Jepang tuh, dan pasti rumahnya tuh punya mobil bagus-bagus lagi. Jadi SDM petani di Jepang tuh bagus ya. Dan emang buah-buahan di Jepang juga enak banget, beda banget ya. Petani-petani buah-buahan di Jepang tuh pinter-pinter bikin buah-buahnya tuh tambah manis gitu ya, beda rasa gitu sama petani yang lain gitu. Dan pemerintahnya juga bagusnya mendukung gitu ya, dan sama petani Jepang. Beras naik juga, dan masyarakatnya juga bagus Jepang tuh. Beras biarpun jadi mahal ya, tapi mereka konsumsi gitu ya, konsumsi makanan negara sendiri gitu. Jadi perekonomiannya ya lancar gitu ya, nggak turun gitu perekonomiannya. Bagus nih, rumahnya besar-besar tuh. Tapi ya kalau nggak punya mobil ya jauh kemana-mana gitu, ribetnya itu kalau daerah kayak gini tuh. Tadi udah lewat pedesaan ya, di sini agak kota dikit ya. Jadi kalau udah kota dikit tuh jadi pemukimannya udah mulai padat. Jadi ada apartemen tuh sebelah kanan ya, kayak gitu ya, rumah susun. Tuh rumah susun Jepang tuh kayak gitu tuh. Mantap ya. Jepang juga emang mengandalkan rumah susun ya, orang Jepang juga, karena ya emang untuk beli rumah harganya mahal gitu ya. Jadi mereka juga bingung gitu. Karena nggak ada uang gitu ya untuk beli rumah, jadi nempatinnya rumah susun kayak gitu ya. Wah, di sini mah kota ya, jadi banyak supermarket, ada tempat gym, ada tempat macam-macam ya. Jadi daerah sini mah kota ya. Udah tadi desanya udah lewat. Nah, kalau daerah kayak gini tuh ada bacaannya ya, kecepatannya 50 tuh. Jadi jangan kenceng-kenceng kalau daerah kayak gini. Tuh di ini ya, di bawah aspalnya juga nih ada tulisan 50 nih. Tuh 50. Karena Jepang tuh emang kalau daerah kayak gini agak ini ya, disiplin. Karena ya rawan kecelakaan juga ya. Beda sama jalur yang tadi ya. Yos. Dan saya sudah sampai.